Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur diberikan kesehatan dan terlebih kesempatan kembali untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan Almanak Nas GKE tahun 2020, hari ini Sabtu 17 Oktober 2020, firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kasih setiamu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Malam telah berlalu dan mentari pagi telah Engkau sediakan bagi kami. Semua dapat kami nikmati karena pemberian-Mu. Anugerah kesehatan, napas kehidupan, Engkau masih berikan. Saat ini, hamba-Mu memohon berkat kasih karunia, hikmat dan Roh-Mu yang kudus, memberkati dan menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya pun, Tuhan berkati. Dan firman-Mu sungguh dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, pun kami dapat menjadi pelaksana firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dengan judul, Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikannya kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Injil dalam bahasa Yunani Evangelion, dalam bahasa Siang tempat di mana saya melayani saat ini yaitu Tarongpio, yang artinya kabar baik. Di dalam Injil atau Tarongpio ini diberitakan kabar baik kedatangan Yesus Kristus untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa yang ada di dunia ini. Kabar baik ini diberitakan kemana-mana dan semua orang mendengarkannya tentang kabar itu. Ketika mendengar sebuah kabar, tentu ada banyak respon, tanggapan, ada yang menerima, ada pula yang menolak, dan tentu menjadi suatu resiko besar bagi orang yang dengan berani memberitakan kabar baik itu. Namun resiko yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak mau, mereka akan menolak, dibenci, bahkan dianiaya,
Bahkan pemberita yang memberitakan Injil itu akan dipenjarakan, bahkan juga dibunuh. Berbagai macam cara untuk orang mencobai seseorang yang mau memberitakan kabar baik, karena ya orang tidak suka sebagiannya. Demikian cerita kehidupan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ia harus dipenjara, bahkan merenggut nyawa, kepalanya dipenggal, dan ia menghadapi kematian yang sangat mengerikan sekali, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan membuat kita mungkin merasa takut jika kita seperti Yohanes. Ceritanya demikian, saudara-saudariku. Herodes adalah seorang raja wilayah provinsi Galilea pada saat itu. Ia mendengar laporan dan ia mendengar kabar-kabar berita tentang Yesus, di mana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Berita tersebut menimbulkan perasaan dan reaksi aneh dalam diri Herodes. Bahkan dia menganggap Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali, ya katakan dalam ayat yang kedua. Dan saat itu Yohanes ya dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, berita keselamatan, membawa orang untuk bertobat dan dibaptis, tetapi ia tidak melakukan mujizat-mujizat. Herodes mengira ia adalah Yesus itu sendiri. Yohanes sudah ia penjarakan karena Yohanes menegur Herodes atas perbuatannya yang menceraikan istrinya dan menikahi iparnya sendiri dalam ayat yang ketiga. Pada awalnya raja memiliki hati nurani yang masih bekerja baik, Bapak Ibu. Ia tidak langsung membunuh Yohanes. Ketika Yohanes menegurnya, yang dilakukannya hanya memenjarakannya. Ketika kita melihat dalam cerita dalam ayat yang ke-9, Raja Herodes sempat sedih hatinya ketika anak perempuan Herodias meminta supaya Yohanes dibunuh. Artinya dia masih memiliki hati, tetapi karena bujuk kerayuan, ia terpojokkan, dan akhirnya keinginan itu terkabulkan, dan kepala Yohanes dibawa di sebuah talam dan diberikan kepada anak gadis Herodias dan kepada ibunya itu sendiri. Sungguh sangat menyedihkan dan mungkin menakutkan ketika kita mendengar cerita kehidupan Yohanes. Saudara-saudariku yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa mudahnya kita sering mengalah kepada orang banyak dan membiarkan diri kita ditekan untuk melakukan yang salah. Demikian yang dialami oleh Raja Herodes. Bapak Ibu, mari kita bertekad untuk melakukan hal yang benar, tidak peduli betapa memalukan atau menyakitkan untuk kita. Janganlah kita takut untuk memberitakan Injil, tarong pio, kabar baik. Jadilah Yohanes yang setia sampai akhir hayat hidupnya. Meski harus mengalami banyak penderitaan, bahkan kematian, namun tidak ada yang sia-sia mati di dalam Tuhan. Seperti dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Menjadi firman Tuhan yang seringkali menguatkan saya. Berbahagialah kamu jika dinista, karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kuatkan dan teguhkan iman kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang sudah Engkau panggil dan utus untuk memberitakan Injil kabar baik keselamatan bagi semua orang di tengah-tengah dunia yang fana, penuh dengan tantangan dan penolakan. Namun Engkau Tuhan yang penuh dengan kuasa. Mampukan kami tetap setia sampai akhir hayat hidup kami.
Berkati firman-Mu yang telah kami sampaikan dan semua orang yang mendengarkannya. Firman-Mu sebagai bekal serta pengetahuan akan pengenalan kami lebih sungguh-sungguh dan setia mengikut Engkau dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi jemaat kami yang ada di Pelaci. Berkati seluruh jemaat-Mu di sana ya Tuhan. Berikan kesehatan serta iman yang teguh bagi mereka. Jauhkan dari sakit, penyakit, bahkan dari pandemi COVID yang terjadi saat ini. Biarlah kuasa Roh-Mu yang menyertai dan melindungi jemaat-Mu ya Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, Tuhan sertai dan berkati. Tuhan menolong dan menyertai ketua jemaat Pelaci dan juga hamba-hamba-Mu yang melayani di sana. Kasih karunia Tuhanlah yang memampukan mereka dalam melayani gereja-Mu di Pelaci, program jemaat dan penata layanan gereja-Mu. Tuhan juga berkati sehingga di dalamnya jemaat-Mu semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Kemuliaan nama Tuhan boleh terpancar di jemaat-Mu di Pelaci. Mohon pengasihan-Mu, berkat dan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit. Mohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Biarlah cinta kasih karunia Tuhan yang mempersatukan kami dalam setiap doa-doa kami. Kami satukan doa kami dan sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah memberikan pencobaan, tetapi lepaskan akan dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.